Selamat datang di Seram Sejenak, tempat di mana cerita horor dan misteri membawa Anda ke dunia yang penuh ketegangan dan rahasia. Nita menatap keluar jendela apartemennya, mencoba mengalihkan pikiran dari mimpi buruk yang kembali menghantui tidurnya semalam. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh bayangan yang berbisik dengan suara yang dikenalnya, suara Arman, mantan pacarnya. Sudah 6 bulan sejak ia memutuskan hubungan mereka, tapi bayangan Arman masih membekas. Hubungan itu penuh dengan manipulasi dan ancaman, hingga Nita merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak berujung. Namun, ia akhirnya berani melarikan diri, meskipun dengan hati yang penuh ketakutan. Sudah selesai, Nita, gumamnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Pagi itu, ia memutuskan untuk memulai hari dengan semangat baru. Raka, pria yang kini mengisi hatinya, mengajaknya untuk makan siang di sebuah kafe kecil di pusat kota. Kehadiran Raka memberikan Nita harapan baru, meski ia masih merasa bayang-bayang masa lalunya terus mengintai. Ketika Nita berjalan keluar dari apartemen, ia menemukan sesuatu yang aneh di depan pintu. Sebuah bunga mawar merah tergeletak di sana, dengan kelopak yang sudah menghitam di ujungnya. Bersama bunga itu, ada secari kertas kecil bertuliskan, "Aku akan selalu mencintaimu." Nita merasakan dadanya sesak. Ia tahu siapa pengirimnya. Arman. Dengan tangan gemetar, ia meremas kertas itu dan membuangnya bersama bunga ke tempat sampah. Dia hanya mencoba menakutiku, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti hatinya. Malam itu, Nita kembali bermimpi. Ia berada di sebuah taman yang dipenuhi bunga mawar merah. Di tengah taman, ada sosok Arman berdiri dengan senyum dingin. "Kau tidak bisa lari dariku, Nita," katanya dengan suara pelan tapi mengancam. Nita mencoba berlari, tapi kakinya seperti terjebak dalam lumpur. Arman mendekat, mengulurkan tangan yang dingin dan kurus. "Kita ditakdirkan bersama. Kau milikku selamanya." Saat tangan Arman hampir menyentuhnya, Nita terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat, dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika ia menoleh ke arah meja di samping tempat tidur, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah mawar merah dengan kelopak yang sudah menghitam di ujungnya tergeletak di sana. Keesokan harinya, Nita menceritakan kejadian itu kepada Raka saat mereka bertemu di kafe. Raka mendengarkan dengan serius, mencoba menenangkan Nita. "Mungkin hanya kebetulan, atau seseorang mencoba mengerjaimu," kata Raka, meskipun nada suaranya menunjukkan keraguan. "Tapi ini terlalu aneh, Raka. Bunga itu ada di meja kamarku, padahal aku yakin tidak ada yang masuk ke apartemenku," jawab Nita, suaranya bergetar. Raka menggenggam tangan Nita, mencoba memberinya rasa aman. "Kalau kau merasa ada yang tidak beres, kita bisa melaporkannya ke polisi." Namun, sebelum Nita bisa menjawab, seorang pelayan mendekati meja mereka membawa secangkir kopi. Di atas cangkir itu ada secari kertas kecil yang dilipat. Pelayan itu berkata,
Ini dari seseorang yang tadi duduk di sana sambil menunjuk meja kosong di sudut kafe. Nita membuka kertas itu dan wajahnya langsung pucat. Tulisan tangan yang sama kembali muncul. Kau tidak bisa lari dariku, Nita. Aku akan selalu menemukanmu. Ketika mereka keluar dari kafe, Nita merasa seperti diawasi. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, tapi tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Namun, perasaan itu tidak hilang. Saat malam tiba, Nita memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela apartemennya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, tapi suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela ruang tamu. Nita menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya angin. Namun suara itu kembali. Kali ini lebih keras. Dengan langkah gemetar, Nita mendekati jendela. Ia mengintip melalui tirai, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya kaku. Di luar, di bawah lampu jalan, berdiri seorang pria dengan wajah yang sangat dikenalnya. Arman. Ia tersenyum dingin, lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan. Nita jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Arman telah kembali, tapi bukan sebagai manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan yang mengikutinya. Dan Nita sadar, ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Pagi itu, Nita terbangun dengan tubuh lemas. Mimpi buruk semalam masih menghantui pikirannya. Ia tidak bisa melupakan tatapan dingin Arman di bawah lampu jalan. Meski ia tahu itu nyata, sebagian dirinya masih berharap semua itu hanya halusinasi akibat rasa takut. Namun, ketika ia membuka pintu apartemennya, harapan itu sirna. Di depan pintu, ada lagi benda aneh yang membuatnya bergidik. Sebuah boneka kecil terbuat dari jerami dengan kain merah melilit tubuhnya dan paku yang menancap di bagian kepala. Di bawah boneka itu ada secarik kertas bertuliskan, "Ini baru permulaan." Anita segera menutup pintu. Punggungnya bersandar di dinding. Napasnya tersengal. Ia tahu ini bukan lelucon. Ini adalah pesan dari Arman, dan ia yakin Arman tidak bermain-main. Dengan perasaan takut yang semakin membesar, Nita memutuskan untuk menemui Bu Mirah, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Raka, yang khawatir dengan kondisi Nita, memutuskan untuk menemaninya. Rumah Bu Mirah terletak di ujung desa, dikelilingi pepohonan besar yang memberikan suasana suram. Ketika mereka tiba, Bu Mirah sudah menunggu di depan pintu, seolah-olah ia tahu mereka akan datang. "Kau membawa energi gelap bersamamu," kata Bu Mirah tanpa basa-basi, tatapannya tajam menembus mata Nita. Nita menjelaskan semua kejadian yang ia alami, mulai dari mimpi buruk hingga benda-benda aneh yang muncul di depan pintunya. Bu Mirah mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Ini bukan sekadar ancaman biasa. Mantanmu telah memanfaatkan kekuatan gelap untuk mengikatmu kembali padanya. Tapi ada yang salah, pelet ini telah berubah menjadi kutukan.
jelas Bu Mira. Kutukan? Tanya Nita, suaranya bergetar. Ya, pelet itu seharusnya membuatmu kembali padanya secara sukarela. Tapi karena kau melawan, energi itu berubah menjadi kebencian. Kini, ia ingin menghancurkanmu. Bu Mira mengajak mereka ke sebuah ruangan kecil di belakang rumahnya. Ruangan itu dipenuhi bau dupa dan cahaya lilin yang temaram. Di tengah ruangan ada sebuah baskom besar berisi air yang berkilauan seperti cermin. Aku akan mencoba melihat siapa yang mengirim energi ini dan seberapa kuat kekuatannya, kata Bu Mira. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara tangannya bergerak di atas air. Perlahan, bayangan mulai muncul di permukaan air. Nita dan Raka menahan napas ketika wajah Arman muncul. Matanya merah menyala dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Dia telah menyerahkan jiwanya kepada kekuatan gelap, kata Bu Mira dengan nada tegas. Ini bukan lagi tentang cinta. Dia ingin menguasai tubuh dan jiwamu, Nita. Dan dia tidak akan berhenti sampai berhasil. Setelah ritual selesai, Bu Mira memberikan sebuah benda kepada Nita, sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk matahari. Ini akan melindungimu sementara, tapi ini bukan solusi permanen. Kita harus menghancurkan sumber energi gelap itu. Nita mengangguk meski hatinya penuh ketakutan. Bagaimana kita bisa menghancurkannya? Kau harus mencari tahu di mana dan bagaimana mantanmu mendapatkan ilmu ini. Biasanya, kekuatan seperti ini terhubung dengan sebuah benda atau tempat tertentu. Jika kita bisa menemukan sumbernya, kita bisa menghancurkannya. Jelas Bu Mira. Raka yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Aku ingat Arman pernah bercerita bahwa dia sering pergi ke sebuah tempat di pinggir kota. Dia bilang itu tempat untuk meditasi, tapi aku merasa ada sesuatu yang aneh. Bu Mira mengangguk. Itu bisa menjadi petunjuk. Pergilah ke sana, tapi hati-hati. Tempat itu mungkin sudah terkontaminasi energi gelap. Nita dan Raka memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Raka. Tempat itu adalah sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, terletak di tengah hutan kecil. Ketika mereka tiba, suasana di sana sangat sunyi. Hanya suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Di dalam rumah, mereka menemukan tanda-tanda ritual. Ada lingkaran besar yang digambar di lantai dengan simbol-simbol aneh, lilin-lilin hitam yang sudah meleleh, dan sebuah meja kecil dengan foto Nita di atasnya. Dia melakukan ini untukku, bisik Nita, matanya berkaca-kaca. Namun, sebelum mereka sempat memeriksa lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang rumah. Mereka berdua membeku. Siapa itu? Tanya Raka, mencoba bersikap tenang. Tidak ada jawaban. Tapi langkah kaki itu semakin mendekat. Dengan gemetar, Nita dan Raka bersembunyi di balik meja kecil. Dari celah meja, mereka melihat seseorang masuk, sosok pria dengan wajah yang sangat dikenali Nita. Arman. Namun, ini bukan Arman yang dulu ia kenal. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah menyala,
dan tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh seperti boneka yang dikendalikan oleh tali. "Dia tahu kita di sini," bisik Nita dengan napas tertahan. Arman berhenti di tengah ruangan, lalu berbicara dengan suara yang berat dan serak. "Kau tidak bisa lari dariku, Nita. Aku akan selalu menemukanmu." Nita dan Raka berhasil melarikan diri dari rumah itu, tapi mereka tahu ini baru permulaan. Arman kini bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah pelarian mereka dari rumah tua itu, Nita dan Raka kembali ke apartemen dengan tubuh gemetar dan pikiran penuh kekhawatiran. Nita merasa seperti berada di ujung kehancuran, sementara Raka mencoba tetap tenang meskipun jelas terlihat bahwa ia juga ketakutan. Malam itu, Nita tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa ruang tamu, memegang kalung pemberian Bu Mirah erat-erat. Ruangan terasa sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara angin yang biasa berdesir di jendela pun seakan menghilang. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Nita merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara langkah kaki terdengar dari dapur, meskipun ia tahu tidak ada siapapun di sana. "Nita," sebuah suara berbisik, berat dan serak, memanggil namanya. Nita menoleh ke arah dapur, tapi tidak ada apa-apa. Jantungnya berdegup kencang. Nita, kali ini suara itu lebih dekat, seperti berada tepat di belakangnya. Nita berbalik dengan cepat, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap yang melintas di sudut ruangan. Keesokan harinya, Nita menceritakan kejadian itu kepada Raka. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Bu Mirah untuk meminta bantuan. Bu Mirah menyambut mereka dengan tatapan serius. "Aku sudah memperingatkan kalian bahwa ini bukan perkara kecil. Semakin dekat kalian dengan kebenaran, semakin kuat energi gelap itu mencoba menghentikan kalian," kata Bu Mirah. Bu Mirah mengajak mereka ke ruang ritualnya. Kali ini ia menyalakan dupa dan membacakan mantra panjang sambil memegang sebuah cermin kecil yang tampak kuno. Cermin ini akan menunjukkan pesan dari dunia lain. Tapi hati-hati, tidak semua pesan itu membawa kebaikan. Saat mantra selesai, permukaan cermin mulai berkilauan. Perlahan, bayangan wajah Arman muncul di cermin dengan senyum menyeramkan di wajahnya. "Kau tidak bisa lari dariku, Nita. Aku adalah bayanganmu, dan bayangan tidak pernah bisa dipisahkan dari tubuh," suara Arman terdengar dari cermin. Bu Mirah menutup cermin dengan kain hitam, menghentikan penglihatan itu. "Dia telah menjadi lebih kuat dari yang kuduga. Kita harus segera bertindak sebelum energi ini benar-benar menguasai kalian." Bu Mirah menyarankan agar mereka mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Arman. Ia yakin bahwa kekuatan gelap ini terhubung dengan keputusan besar yang diambil Arman di masa lalu. Nita dan Raka mulai mencari informasi dari teman-teman lama Arman. Salah satu teman Arman, seorang pria bernama Dodi, akhirnya memberikan petunjuk penting. Arman pernah bercerita tentang seorang dukun di sebuah desa terpencil. Katanya, dukun itu bisa memberikan apa saja yang kau inginkan,
asalkan kau siap membayar harganya, kata Dodi dengan nada berbisik. Apakah kau tahu di mana desa itu? Tanya Raka. Dodi mengangguk ragu. Ya, tapi tempat itu tidak boleh dikunjungi sembarangan. Banyak orang yang pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Dengan petunjuk dari Dodi, Nita dan Raka memutuskan untuk pergi ke desa yang disebutkan. Perjalanan mereka penuh dengan ketegangan. Jalan menuju desa itu berliku melewati hutan lebat yang gelap meski hari masih siang. Ketika mereka tiba, suasana desa terasa aneh. Penduduknya terlihat dingin dan tidak ramah. Setiap kali mereka mencoba bertanya tentang dukun yang disebutkan, penduduk hanya menggeleng atau pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, seorang anak kecil mendekati mereka dan berbisik, "Jika kalian mencari dukun itu, pergilah ke rumah di ujung desa. Tapi hati-hati, dia tidak suka tamu yang tidak diundang." Rumah yang dimaksud adalah sebuah gubuk tua yang hampir runtuh, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Saat mereka mendekati pintu, udara terasa semakin dingin. Ketika Raka mengetuk pintu, suara serak dari dalam menjawab, "Masuklah, aku sudah menunggu kalian." Mereka masuk dengan hati-hati. Di dalam, seorang wanita tua dengan mata yang tajam duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh benda-benda ritual seperti lilin hitam, tengkorak hewan, dan botol-botol berisi cairan aneh. "Aku tahu mengapa kalian datang," kata wanita itu. "Kalian ingin tahu tentang Arman dan kekuatan yang ia miliki." Wanita itu menjelaskan bahwa Arman pernah datang kepadanya untuk meminta kekuatan agar bisa mengikat Nita selamanya. Namun, ketika Nita menolak, energi itu berubah menjadi kutukan yang tidak hanya mengancam Nita, tetapi juga Arman sendiri. Kutukan itu sekarang tidak bisa dihentikan dengan mudah. Satu-satunya cara adalah menghancurkan benda yang menjadi pusat kekuatannya, kata wanita itu. Wanita tua itu memberikan petunjuk bahwa benda tersebut kemungkinan besar adalah salah satu barang pribadi Arman yang sangat berarti baginya. Cari benda itu dan kalian akan menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini, katanya. Namun sebelum mereka pergi, wanita itu memperingatkan, tapi ingat, setiap langkah kalian mendekati kebenaran, energi gelap itu akan semakin kuat. Bersiaplah untuk menghadapi apapun. Dengan petunjuk baru di tangan, Nita dan Raka kembali ke kota. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah. Bayangan gelap Arman semakin kuat, dan mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit sebelum kutukan itu benar-benar menghancurkan segalanya. Perjalanan kembali ke kota terasa berat bagi Nita dan Raka. Langit tampak mendung, seolah-olah alam pun turut merasakan beban yang mereka pikul. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan sepanjang perjalanan. Terkadang seperti bisikan, terkadang seperti langkah kaki yang mengikuti mereka dari kejauhan. Raka berusaha mengabaikan suara-suara itu, tetapi Nita tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia terus memegang kalung pemberian Bumirah erat-erat, berharap itu cukup untuk melindunginya. "Kita hampir sampai," kata Raka dengan nada tegas, mencoba menenangkan Nita sekaligus dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba mobil mereka berhenti mendadak. Mesin mati tanpa alasan jelas. Raka mencoba menyalakan kembali, tetapi tidak berhasil.
Ada apa? Tanya Nita panik. Aku tidak tahu. Mesin mendadak mati, jawab Raka sambil memeriksa kap mobil. Saat itu, kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan di sekitar mereka. Suasana menjadi semakin mencekam. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa pelan, suara yang familiar bagi Nita. Itu suara Arman, bisik Nita, matanya melebar. Raka langsung masuk kembali ke mobil, mencoba menenangkan Nita. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, sosok bayangan muncul di depan mobil. Bayangan itu perlahan mendekat, dan ketika kabut mulai memudar, mereka melihat wajah Arman yang menyeramkan. Matanya merah menyala, dan senyumnya lebar penuh kebencian. Nita, kau tidak bisa lari dariku, kata Arman dengan suara yang berat dan dingin. Raka mencoba menghidupkan mesin mobil sekali lagi, dan kali ini berhasil. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menginjak gas, mencoba menjauh dari sosok Arman. Namun, bayangan Arman tidak menyerah begitu saja. Ia muncul di depan mereka lagi, kali ini lebih dekat. Raka membelokkan mobil dengan cepat, hampir menabrak pohon di sisi jalan. Dia tidak akan berhenti mengejar kita, teriak Nita, air matanya mulai mengalir. Pegangan, seru Raka saat ia mempercepat mobil. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kaca depan mobil dengan keras, membuat mereka kehilangan kendali. Mobil tergelincir ke sisi jalan dan berhenti di tengah hutan. Ketika mereka keluar dari mobil, suasana menjadi semakin mencekam. Kabut kembali menyelimuti hutan, dan suara tawa Arman terdengar semakin dekat. Aku sudah bilang, kau tidak bisa lari dariku, Nita. Suara Arman terdengar dari segala arah. Raka berdiri di depan Nita, mencoba melindunginya. Apa yang kau inginkan, Arman? Teriaknya. Sosok Arman muncul dari balik pohon, tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Aku hanya ingin dia kembali padaku. Tapi sekarang, aku ingin lebih. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan. Ini gila, Arman. Kau sudah berubah menjadi monster, balas Raka. Arman tertawa dingin. Aku tidak peduli. Aku sudah memberikan segalanya untuk mendapatkan kekuatan ini. Dan aku tidak akan berhenti sampai tujuanku tercapai. Arman mulai menyerang mereka dengan energi gelap yang keluar dari tangannya. Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang dan tanah bergetar hebat. Nita dan Raka berlari sejauh mungkin, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, setiap kali mereka berpikir telah aman, Arman selalu berhasil menemukan mereka. Energi gelapnya membuat udara di sekitar mereka semakin berat, membuat mereka sulit bernapas. Ketika mereka hampir menyerah, Nita teringat sesuatu. Ia meraih kalung pemberian Bu Mirah dan memegangnya tinggi-tinggi. Kalung itu mulai bersinar terang, memancarkan cahaya yang membuat Arman mundur beberapa langkah. Tidak, itu tidak akan menghentikanku, teriak Arman dengan marah.
cahaya dari kalung itu memang cukup untuk membuat Arman mundur, tetapi tidak cukup untuk menghancurkannya. Nita dan Raka tahu mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk melarikan diri. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Nita dan Raka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan kembali ke kota. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Arman masih mengintai dan kekuatannya semakin besar. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Nita dengan suara gemetar. "Kita harus menemukan benda yang menjadi sumber kekuatannya. Itu satu-satunya cara untuk menghentikannya." Raka mengangguk. "Kita akan mencarinya. Tapi kita harus berhati-hati. Dia tidak akan membiarkan kita melakukannya dengan mudah." Malam itu, Nita kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Arman berdiri di tengah lingkaran ritual, memegang sebuah benda yang tampak sangat familiar, sebuah cincin yang pernah ia berikan kepada Arman saat mereka masih bersama. Ketika Nita terbangun, ia tahu bahwa cincin itu adalah kunci untuk menghentikan semuanya. Tapi bagaimana mereka bisa menemukannya? Dan apakah mereka cukup kuat untuk melawan kekuatan gelap yang mengelilingi Arman? Nita duduk di ruang tamu apartemen sambil memikirkan mimpinya semalam. Ia teringat cincin perak yang pernah ia berikan kepada Arman sebagai simbol cinta mereka. Dulu, cincin itu adalah benda sederhana, tapi kini tampaknya telah menjadi sumber kekuatan gelap yang mengikat mereka berdua. "Raka, aku tahu apa yang harus kita cari," kata Nita dengan nada tegas. Raka, yang sedang memeriksa pintu apartemen untuk memastikan mereka aman, menoleh dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu?" "Cincin itu. Cincin yang pernah aku berikan kepada Arman. Aku yakin itu adalah benda yang menjadi pusat kekuatannya. Aku melihatnya dalam mimpi dan aku tahu itu bukan kebetulan," jelas Nita. Raka mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita harus mencari tahu di mana cincin itu sekarang. Tapi masalahnya, Arman pasti akan melakukan segalanya untuk melindunginya. Untuk menemukan cincin itu, Nita dan Raka memutuskan untuk kembali menghubungi teman-teman lama Arman. Mereka mencari informasi dari siapa saja yang mungkin tahu tentang keberadaan cincin tersebut. Salah satu teman lama Arman, Dodi, memberikan petunjuk penting. "Cincin itu aku pernah melihatnya. Arman selalu memakainya, bahkan setelah kalian putus. Tapi beberapa bulan lalu, dia bilang cincin itu terlalu berharga untuk dipakai sehari-hari. Dia menyimpannya di tempat yang aman." "Tempat yang aman? Apa maksudnya?" tanya Nita. Dodi ragu-ragu sebelum menjawab. "Aku tidak yakin, tapi aku mendengar dia menyebutkan gudang lama milik keluarganya di pinggir kota. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, tapi aku rasa dia sering ke sana." Nita dan Raka memutuskan untuk pergi ke gudang yang disebutkan Dodi. Gudang itu terletak di pinggir kota, di kawasan yang sepi dan hampir tidak berpenghuni. Bangunan tua itu terlihat suram, dengan dinding-dinding yang retak dan jendela-jendela yang pecah. Saat mereka memasuki gudang, suasana langsung berubah.
udara terasa dingin dan bau lembab menyengat hidung mereka. Di dalam, mereka menemukan tumpukan barang-barang lama yang berdebu, tetapi tidak ada tanda-tanda cincin itu. Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang tidak mudah ditemukan, kata Raka sambil menyisir ruangan. Tiba-tiba, Nita merasakan sesuatu. Sebuah energi gelap yang seolah memanggilnya dari sudut ruangan. Ia berjalan mendekati sebuah lemari tua yang terkunci rapat. Di sini, bisik Nita. Raka mencoba membuka lemari itu, tetapi kuncinya terlalu kuat. Mereka memutuskan untuk memecahkan pintunya. Saat pintu terbuka, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu hitam. Namun, sebelum mereka sempat membukanya, suara tawa Arman menggema di dalam gudang. "Berani sekali kalian datang ke sini," suara Arman terdengar dingin dan menggema. Sosoknya muncul dari kegelapan. Matanya menyala merah seperti bara api. Energi gelap mengelilinginya, membuat udara di dalam gudang semakin berat. "Kalian pikir bisa mengambil sesuatu dariku begitu saja?" lanjut Arman. Suaranya penuh kebencian. Raka berdiri di depan Nita, melindunginya sambil menggenggam kotak kayu itu erat-erat. "Kami tidak akan membiarkanmu terus menghancurkan hidup kami, Arman." Arman tertawa dingin. "Kalian tidak mengerti apa yang sedang kalian hadapi. Kekuatan ini adalah bagian dariku sekarang, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkannya." Arman mulai menyerang mereka dengan energi gelapnya. Barang-barang di gudang berterbangan, menghantam dinding dan lantai. Nita dan Raka berusaha menghindar, tetapi serangan Arman semakin intens. Raka mencoba melawan dengan melemparkan benda-benda yang ada di sekitarnya, tetapi semuanya sia-sia. Arman terlalu kuat. Di tengah kekacauan itu, Nita tiba-tiba teringat kalung pemberian Bumira. Ia meraihnya dan memegangnya tinggi-tinggi. Kalung itu kembali memancarkan cahaya terang, membuat Arman mundur beberapa langkah. "Tidak, itu tidak mungkin!" teriak Arman dengan marah. Nita menggunakan kesempatan itu untuk membuka kotak kayu yang mereka temukan. Di dalamnya, ia melihat cincin perak yang pernah ia berikan kepada Arman. Namun, cincin itu tampak berbeda. Energi gelap mengelilinginya, berdenyut seperti makhluk hidup. "Ini dia," bisik Nita. Raka menarik tangan Nita. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Dengan cincin di tangan, mereka berlari keluar dari gudang. Arman mencoba mengejar mereka, tetapi cahaya dari kalung Nita cukup untuk menahan serangannya sementara waktu. Mereka berhasil keluar dari gudang dan masuk ke mobil. Raka segera menginjak gas, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Namun, meskipun mereka berhasil membawa cincin itu, Nita tahu bahwa ini belum berakhir. Energi gelap dari cincin itu masih terasa, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menguasainya. "Cincin ini adalah kunci untuk menghentikan Arman," kata Nita sambil memandang cincin itu dengan penuh ketakutan. "Tapi bagaimana kita bisa menghancurkannya?" Raka menggenggam tangan Nita. "Kita akan menemukan caranya.
kita harus menemui Bumirah lagi. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, di perjalanan menuju rumah Bumirah, Nita terus memegang cincin itu erat-erat. Ia bisa merasakan energi gelap yang mengalir darinya, mencoba merasuk ke dalam pikirannya. Arman tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan ini kembali, bisik Nita. Tapi kali ini, kita tidak akan membiarkan dia menang, jawab Raka dengan tegas. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang semakin memuncak, meninggalkan pembaca dalam ketidakpastian tentang bagaimana mereka akan menghancurkan cincin terkutuk itu dan mengakhiri kutukan Arman. Setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan, Nita dan Raka akhirnya tiba di rumah Bumirah. Rumah itu tampak tenang dari luar, tetapi suasana di dalam terasa berbeda. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara dan lilin-lilin kecil menyala di setiap sudut ruangan. Bumirah sudah menunggu mereka, duduk di depan meja kayu tua dengan berbagai benda ritual di atasnya. Matanya yang tajam langsung tertuju pada cincin yang digenggam Nita. Jadi, ini sumber kekacauan itu, kata Bumirah dengan nada serius. Nita meletakkan cincin itu di atas meja. Apa yang harus kami lakukan untuk menghancurkannya? Bumirah memandangi cincin itu dengan cermat. Cincin ini bukan benda biasa. Ia telah diikat dengan kekuatan gelap yang sangat kuat. Untuk menghancurkannya, kita harus melakukan ritual pemurnian. Tapi ritual ini berbahaya. Jika gagal, energi gelapnya bisa melepaskan diri dan menyerang kita. Bumirah meminta Nita dan Raka membantu menyiapkan segala sesuatu untuk ritual. Mereka mengatur lingkaran pelindung menggunakan garam, bunga-bunga segar, dan lilin-lilin suci. Bumirah juga mencampur ramuan khusus dari dedaunan yang hanya ia miliki. Lingkaran ini akan melindungi kita dari serangan energi gelap. Tapi kalian harus tetap fokus. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian, kata Bumirah sambil menyalakan lilin terakhir. Nita mengangguk meskipun tangannya gemetar. Raka menggenggam tangannya erat-erat, mencoba memberinya keberanian. Saat semuanya siap, Bumirah duduk di tengah lingkaran pelindung dengan cincin itu di depannya. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno, suaranya bergema di seluruh ruangan. Namun, saat ritual dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas, memadamkan beberapa lilin di sekitar mereka. Dia tahu apa yang sedang kita lakukan, kata Bumirah dengan nada tegas. Sosok Arman muncul di luar lingkaran pelindung, matanya bersinar merah terang. Ia tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan energi gelap yang mengelilingi tubuhnya seperti kabut hitam. Kalian pikir bisa menghancurkan apa yang menjadi milikku? Teriak Arman dengan suara yang bergema. Arman mencoba menembus lingkaran pelindung, tetapi energi dari lingkaran itu cukup kuat untuk menahannya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menyerang dengan energi gelapnya, mencoba memecahkan lingkaran itu. Bumirah melanjutkan mantranya, meskipun tekanan dari Arman semakin kuat. Nita dan Raka berusaha mempertahankan lingkaran pelindung,
dengan menambahkan garam dan bunga-bunga segar. "Jangan biarkan dia memecahkan lingkaran ini," teriak Bu Mira. Arman semakin marah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menciptakan angin badai yang menghantam dinding rumah. Nita hampir terjatuh, tetapi Raka berhasil menahannya. Di tengah kekacauan itu, cincin di depan Bu Mira mulai bergetar hebat. Energi gelap yang mengelilinginya tampak mencoba melawan mantra Bu Mira. "Tahan sedikit lagi. Aku hampir selesai," kata Bu Mira dengan suara yang mulai melemah. Ketika ritual mencapai puncaknya, Arman mengerahkan serangan terakhirnya. Sebuah ledakan energi gelap menghantam lingkaran pelindung, membuatnya hampir hancur. Bu Mira menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar ritual berhasil. "Dengarkan aku baik-baik," kata Bu Mira kepada Nita dan Raka. "Aku akan menggunakan sisa energiku untuk menyelesaikan ritual ini. Tapi setelah ini, kalian harus pergi secepat mungkin. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." "Tidak, Bu Mira. Kami tidak bisa meninggalkan Anda," seru Nita dengan air mata yang mulai mengalir. "Ini satu-satunya cara," jawab Bu Mira dengan tegas. "Kalian harus percaya padaku." Dengan energi terakhirnya, Bu Mira melantunkan mantra yang lebih kuat. Cincin itu mulai retak dan energi gelap yang mengelilinginya perlahan menghilang. Arman berteriak marah, tetapi ia tidak bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Tubuhnya mulai melemah dan sosoknya perlahan memudar. Ketika cincin itu akhirnya hancur, sebuah ledakan cahaya memenuhi ruangan. Nita dan Raka terlempar keluar dari lingkaran pelindung, dan ketika mereka sadar, semuanya telah berakhir. Namun, Bu Mira tidak lagi bersama mereka. Tubuhnya telah menghilang, hanya meninggalkan kalung suci yang dulu ia berikan kepada Nita. Nita memungut kalung itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir deras. Dia telah menyelamatkan kita. Raka memeluk Nita erat-erat. Pengorbanannya tidak akan sia-sia. Kita akan memastikan bahwa ini tidak pernah terjadi lagi. Meskipun cincin itu telah dihancurkan dan Arman telah lenyap, Nita dan Raka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah kehilangan seseorang yang begitu berarti, tetapi mereka juga telah belajar arti keberanian dan pengorbanan. Dengan kalung Bu Mira di tangan, mereka berjanji untuk melanjutkan hidup dengan menghormati pengorbanannya. Namun, di sudut hati mereka masih tersisa pertanyaan, apakah semua ini benar-benar telah berakhir?